Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Anda dan saya. Semoga kita senantiasa mengalami sukacita, sekalipun pandemi corona masih ada di antara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar ada suara orang yang berseru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Sekali lagi, setiap kita diajak untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat kita. Bagaimana cara kita menyiapkan kedatangan Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita? Salah satu cara adalah bagaimana kita melakukan pertobatan demi pertobatan dalam kehidupan kita. Dengan melakukan pertobatan, kita sudah menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dalam masa Advent ini, kita kembali diajak untuk melakukan pertobatan. Kita diajak untuk menyesali segala salah dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk berjuang memperbaiki hidup kita. Apapun bentuk kehidupan kita. Kita diajak untuk memperbaiki dari hari ke hari cara hidup kita. Maka kita akan memperoleh keselamatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Dia akan datang dan membaptis kita dengan Roh Kudus. Dengan menyiapkan diri kita dalam masa Advent ini, kita akan menyambut Kristus dengan sukacita pada hari Natal nanti. Maka pertanyaannya, sudahkah Anda mempersiapkan diri? Sudahkah Anda melakukan pertobatan dalam kehidupanmu? Sekali lagi, setiap hari kita dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi yang mengenakan kita. Tawaran duniawi justru kadang jauh lebih enak daripada tawaran surgawi. Tetapi justru disitulah kita diajak untuk ingat akan kebaikan Tuhan.
lalu melakukan sekali lagi pertobatan. Karena Tuhan adalah Allah yang maha baik. Dikatakan dalam bacaan kedua surat Rasul Petrus, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Kadang kita menganggap bahwa Tuhan lalai menepati janjinya. Saya sudah berdoa, tapi kok doa saya tidak dikabulkan Tuhan. Saya sudah melakukan kebaikan, tapi yang saya terima adalah keburukan, penderitaan. Saya sudah bekerja keras, tapi upah saya pas-pasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ingat, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan akan menolong dan membantu Anda dan saya. Tinggal bagaimana kita punya iman sekali lagi. Iman yang tidak goyah sekalipun seakan-akan semua harapan kita itu belum dipenuhi. Apakah kita mau bertahan? Apakah kita mau menunggu indah pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita? Apakah kita mau bersabar, Bapak Ibu? Kadang kita menjadi pribadi-pribadi yang kurang sabar. Maunya hari ini saya minta langsung Tuhan jawab. Tapi pertanyaan kembali buat kita renungkan. Apakah segala permintaan Tuhan selalu kita jawab dalam kehidupan kita? Kadang kita berlaku egois. Kita menuntut Tuhan harus memenuhi keinginan kita. Tapi kita lupa tuntutan-tuntutan Tuhan melalui firman-Nya. Supaya kita mampu melakukan itu dalam kehidupan kita. Mari kita melakukan pertobatan. Kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Agar keselamatan itu datang dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat-berkat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami sungguh mempersiapkan diri kami dengan melakukan pertobatan dalam masa Advent ini, agar kami boleh merayakan Hari Raya Natal dengan penuh sukacita. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang mengalami begitu banyak penderitaan. Bantulah mereka satu persatu Tuhan. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang sedang punya pergumulan Kau berikan jalan keluar yang terbaik. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.